Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis prediktif retensi nasabah bank menggunakan pendekatan hybrid machine learning, SVM gradient boosting, dan ANN. Nah, di sini untuk latar belakang masalahnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai alasan kuat di baliknya. Seperti persaingan digital yang sadis, sekarang itu bank digital tuh muncul di mana-mana. Nasabah gampang pindah ke bank lain, cuma modal download aplikasi. Kalau kita tidak waspada, nasabah bisa habis diambil kompetitor pelan-pelan. Masalah duit. Nah, ini fakta yang paling bikin bank pusing. Secara riset, nyaris satu nasabah baru itu biayanya 5 sampai 25 kali lipat lebih mahal dibanding jaga satu nasabah lama. Kita bayangin bank harus keluar duit buat iklan, admin, dan promo cuma buat narik orang baru. Padahal aset berharganya itu ya nasabah lama malah dibiarkan kabur gitu aja. Nah, masalah yang terakhirnya itu bank itu sering buta. Masalahnya bank sering nggak tahu kalau nasabahnya tuh lagi nggak puas. Tanpa analisis data yang benar, kita tidak bisa nebak siapa yang bakal berhenti pakai jasa bank. Kita baru sadar saat mereka sudah tutup akun dan itu pun sudah telat. Makanya kita butuh yang namanya early warning system, alias sistem peringatan dini supaya kita bisa cegah mereka pergi dari awal. Nah, selanjutnya, nah di sini ada rumusan dan tujuan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya itu faktor apa yang mempengaruhi churn. Nah, kita nggak mau asal nebak. Kita harus cari tahu dulu lewat data faktor apa saja yang bikin orang kabur. Apakah karena umurnya sudah tua, saldonya sedikit, atau mereka jarang transaksi. Ini penting supaya bank itu tahu siapa yang harus mereka dekati duluan. Selanjutnya, bagaimana perbandingan performa SVM, gradient boosting, dan ANN? Nah, di sini kita nggak cuma pakai satu cara, melainkan ada tiga. Kita bangun model SVM, gradient boosting atau JBM, dan ANN secara end-to-end. Artinya dari data mentah sampai jadi hasil prediksi, kita mau lihat di antara ketiganya mana yang paling jago dan akurat buat data dan perbankan yang kita punya. Selanjutnya, eh, hasil akhirnya itu bukan cuma angka-angka akurasi aja. Kita mau kasih insight yang berguna buat manajemen bank. Jadi tim marketing bank ini nggak bakal ngasih promo ke sembarang orang, tapi fokus ke orang-orang yang memang sudah lampu merah alias berpotensi tinggi buat churn. Nah, begitu saya penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Gazi, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Untuk pertama kali, di sini kami dimulai dari pengumpulan data, yang dimana di sini kami menggunakan dataset publik churn modeling yang memuat rekam jejak 10.000 nasabah bank. Data ini adalah fondasi utama kami. Langkah berikutnya adalah pemahaman data atau EDA. Di sini kami tidak langsung memodelkan data, tetapi kami mengeksplorasi distribusinya terlebih dahulu untuk memahami perilaku nasabah dan korelasi antar variabel. Setelah kami memahami datanya, kami masuk ke tahap krusial, yaitu pemrosesan data, dan di mana data mentah jarang sekali siap pakai. Oleh karena itu, kami melakukan pembersihan, rekayasa fitur, serta normalisasi agar data siap dikonsumsi oleh algoritma. Barulah di tahap keempat, kami melakukan pemodelan,
Di sini kami melatih 3 algoritma hybrid yang berbeda, yang mana itu adalah SVM untuk margin maksimal, gradient boosting untuk akurasi decision tree, dan ANN untuk menangkap pola kompleks. Terakhir, kami menutup siklus ini dengan evaluasi. Kami tidak hanya melihat akurasi, tetapi juga membedah confusion matrix untuk memastikan model benar-benar tajam dalam memprediksi nasabah yang berpotensi keluar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai data pre-processing, yang dimana pada pertama kali kami melakukan pembersihan data. Di sini kami membuang kolom-kolom identitas seperti raw number, customer ID, dan surname. Kenapa kami membuang kolom-kolom itu? Karena variabel ini unik dan tidak memiliki pola statistik yang berkontribusi pada prediksi churn. Menghapusnya mengurangi kebisingan atau noise pada model. Kedua, kami melakukan feature engineering. Di sini kami tidak hanya memakai fitur yang ada, tapi kami menciptakan fitur baru bernama balance per salary. Ini adalah rasio saldo terhadap gaji. Fitur ini krusial karena membantu model memahami tingkat keterikatan finansial nasabah terhadap bank kita, bukan sekedar melihat angka saldo semata. Ketiga yaitu encoding. Mesin hanya mengerti angka, bukan teks. Jadi kami mengubah data gender menggunakan label encoder dan data negara menggunakan one-hot encoding agar bisa diproses secara matematis. Terakhir, dan ini sangat penting terutama untuk model ANN, kami melakukan scaling menggunakan standar scalar. Langkah ini menyetarakan rentang nilai antar fitur sehingga variabel dengan angka besar tidak mendominasi variabel dengan angka kecil saat pelatihan model. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Fizri. Kepada Fizri. Baik, selanjutnya yaitu adalah analisis data eksploratif atau EDA, yaitu mengenai proporsi churn. Di sini kita melihat grafik, yaitu kita mendapat gambaran awal tentang kondisi churn nasabah secara keseluruhan. Dari total data yang dianalisis, sekitar 20,4% nasabah memutuskan keluar, sementara 79,6% masih bertahan. Secara sederhana, artinya dari setiap 10 nasabah, kurang lebih 2 orang berhenti menggunakan layanan bank. Angka 20,4% ini sebenarnya bukan angka kecil dalam konteks bisnis perbankan. Tingkat churn di atas 20% sudah bisa dianggap sebagai sinyal waspada, karena kehilangan nasabah dalam jumlah tersebut dapat berdampak langsung pada pendapatan dan stabilitas bisnis. Apalagi biaya untuk mendapatkan nasabah baru jauh lebih mahal dibandingkan mempertahankan nasabah lama. Selain dari sisi bisnis, kondisi ini juga penting dilihat dari sisi teknis data. Perbedaan yang cukup jauh antara jumlah nasabah yang bertahan dan yang keluar menunjukkan bahwa dataset ini termasuk imbalance data. Artinya data didominasi oleh satu kelas, yaitu nasabah bertahan. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, model machine learning bisa saja terlihat akurat, tetapi sebenarnya kurang baik dalam mendeteksi nasabah yang benar-benar berpotensi churn. Karena itu, analisis proporsi churn ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum masuk ke tahap pemodelan, agar strategi analisis dan evaluasi modal bisa disesuaikan dengan kondisi data. Selanjutnya, analisis data eksploratif mengenai fakta geologik. Pada grafik ini, analisis diperluas dengan melihat churn berdasarkan negara asal nasabah, yaitu Perancis, Spanyol, dan Jerman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah lokasi geografis memiliki pengaruh terhadap perilaku churn. Dari hasil visualisasi grafik ini, terlihat bahwa Jerman memiliki rasio churn paling tinggi dibandingkan Prancis dan Spanyol. Hal ini cukup menarik karena jumlah nasabah yang keluar di Jerman hampir menyamai jumlah nasabah yang bertahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko churn di Jerman jauh lebih besar dibandingkan dua negara lainnya. Sebaliknya, Prancis memang memiliki jumlah nasabah yang paling banyak, tetapi proporsi nasabah yang bertahan masih jauh lebih dominan. Spanyol juga menunjukkan tingkat churn yang relatif lebih rendah dan lebih stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor geografis kemungkinan berpengaruh terhadap churn.
Misalnya karena perbedaan tingkat persaingan antar bank, karakteristik nasabah, kondisi ekonomi, atau ekspektasi layanan di masing-masing negara. Khusus untuk Jerman, kondisi ini bisa menjadi area prioritas bagi pihak bank untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan menerapkan strategi retensi yang lebih agresif. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Karisma Al-Kadafi. Pada Davi dipersilakan. Baiklah, sekarang masuk ke analisis distribusi umur. Karakteristik loyalitas nasabah menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan kelompok usia. Nasabah yang memiliki untuk tetap bertahan memiliki konsentrasi puncak pada usia produktif muda, khususnya dalam rentang 30 hingga 35 tahun. Sebaliknya, terdapat anomali berupa lonjakan churn yang sangat tajam ketika nasabah memasuki rentang usia 45 hingga 50 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah pada usia matang memiliki standar yang lebih selektif dan cenderung lebih sensitif terhadap kualitas layanan perbankan dibandingkan kelompok usia lainnya. Perbedaan distribusi antara nasabah yang bertahan dan yang keluar ini memberikan sinyal awal bagi bank untuk melakukan pendekatan retensi yang lebih spesifik pada segmen usia matang. Selanjutnya, analisis korelasi fitur. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dilakukan melalui pemetaan hubungan antara variabel. Berdasarkan peta korelasi, variabel H ditemukan memiliki korelasi positif paling kuat terhadap keputusan untuk keluar. Hubungan ini memperkuat temuan di sebelumnya bahwa penuaan usia nasabah berbanding lurus dengan peningkatan resiko kehilangan nasabah tersebut. Di sisi lain, variabel is active member menunjukkan korelasi negatif terhadap perilaku churn. Fenomena ini membuktikan secara statistik bahwa keterlibatan aktif nasabah dalam penggunaan produk atau layanan bank berperan sebagai faktor pelindung yang efektif dalam mengurangi potensi risiko nasabah untuk berhenti berlangganan. Hasil analisis korelasi ini menjadi fondasi dalam menentukan fitur-fitur prioritas yang akan digunakan pada tahap pemodelan machine learning. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dafri Mulia. Kepada Dafri, dipersilakan. Baiklah. Perbandingan performa model. Seperti yang diketahui, tujuan utama proyek ini adalah mencari model terbaik untuk memprediksi nasabah yang akan pergi atau churn. Kami tidak hanya menggunakan satu metode, melainkan membandingkan 3 algoritma populer untuk melihat mana yang paling tangguh menghadapi data perbankan ini. Silakan perhatikan grafik batang pada slide ini. Pertama, Support Vector Machine atau SVM. Model ini mencetak akurasi sebesar 85,60%. Hasil ini cukup baik, namun menurut pengamatan kami, SVM cenderung lambat saat menangani dataset yang besar karena kompleksitas komputasinya. Lalu yang kedua ada Artificial Neural Network atau ANN. Di sini ada temuan menarik. ANN hanya mencapai akurasi 82,65% yang merupakan angka terendah di antara ketiga model yang kami uji. Dan yang ketiga, Gradient Boosting Machine atau GBM. Inilah yang terbaik dalam eksperimen kami. GBM mencatat kan performa tertinggi dengan akurasi 86,75%. Lalu mengapa neural network yang sering dianggap teknologi paling canggih justru kalah melawan gradient boosting? Berdasarkan analisis teknis kami, jawabannya terletak pada karakteristik data. Data nasabah bank yang kami gunakan seperti umur, saldo, skor kredit adalah tipe data tabular atau data terstruktur. Secara teoritis dan praktis, algoritma berbasis pohon keputusan atau decision tree seperti gradient boosting memang jauh lebih efisien menangkap pola pada data tabular dibandingkan neural network. ANN biasanya membutuhkan jumlah data yang sangat masif dan tuning yang sangat kompleks agar bisa bekerja optimal. Oleh karena itu, berdasarkan bukti empiris ini, kami memutuskan untuk menggunakan GBM sebagai model final untuk sistem prediksi ini karena ia menawarkan keseimbangan terbaik antara akurasi dan stabilitas. Lalu slide selanjutnya, evaluasi model terbaik. Kami membedah lebih dalam kualitas model GBM ini. Akurasinya 86%, itu sangat bagus. Tapi dalam dunia bisnis, akurasi saja bisa menipu. Kami perlu memperlihatkan confusion matrix untuk mengetahui di mana tepatnya model kami melakukan kesalahan dan kebenaran. Gambar kotak-kotak ini adalah representasi dari 2000 data nasabah yang kami uji. Berikut maknanya
Yang pertama, ada kotak kiri atas, yaitu true negatif, itu 1544 nasabah. Ini adalah kelompok nasabah setia. Model memprediksi mereka bertahan dan faktanya mereka memang bertahan. Angka 1544 ini sangat dominan, menunjukkan model kami sangat solid dalam mengenali pola nasabah yang loyal. Lalu kotak kanan bawah atau true positif, 191 nasabah. Ini adalah kota paling bernilai atau the money box. Model berhasil mendeteksi 191 nasabah yang benar-benar akan churn. Kenapa ini penting? Karena daftar 191 orang inilah yang akan kami rekomendasikan ke tim marketing. Bank bisa segera menghubungi mereka dan menawarkan promo khusus. Jika kami berhasil menyelamatkan mereka, kami telah menyelamatkan aset berharga. Lalu kotak kanan atas atau false positive, 63 nasabah. Ini adalah alarm palsu. Model mengira mereka akan kabur, padahal sebenarnya mereka setia. Jumlahnya hanya 63 orang. Dalam konteks bisnis, kesalahan ini masih bisa ditoleransi. Resikonya hanyalah bank mengeluarkan sedikit biaya promo kepada nasabah yang sebenarnya tidak butuh promo. Tapi setidaknya kami tidak kehilangan nasabah. Lalu kotak kiri bawah atau false negatif, 202 nasabah. Ini adalah risiko yang terlewat. Model mengira mereka aman, tapi ternyata mereka pergi. Meskipun jumlahnya ada 202, ini adalah tantangan umum pada imbalance data. Namun, dibandingkan model lain, GBM sudah paling optimal menekan angka ini. Dari matriks ini, kami mendapatkan angka precision sebesar 75%. Ini dihitung dari true positif 191 dibagi total prediksi positif, yaitu 191 ditambah 63. Artinya ketika model ini berbunyi warning, nasabah ini mau pergi. Tingkat kepercayaan kami adalah 75%. Ini membuat anggaran retensi bank menjadi sangat efisien karena kami tidak membuang uang ke target yang salah. Selain itu, model GBM juga memberitahu kami bahwa faktor risiko terbesar atau red flag seseorang akan churn adalah usia di atas 40 tahun dan nasabah yang jarang memiliki produk bank, hanya punya satu produk. Ini adalah insight yang bisa langsung dieksekusi oleh manajemen. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yunanda Pradipta. Kepada Yunanda dipersilakan. Baik, pada bagian ini kita akan membahas beberapa insight utama yang diperoleh dari hasil pemodelan dan analisis data yang terus dilakukan. Dari keseluruhan eksperimen, terdapat beberapa temuan penting yang memberikan gambaran jelas mengenai pola perilaku churn nasabah. Pertama, dari sisi performa model, pendekatan ensemble menunjukkan hasil yang paling optimal. Gradient boosting dengan akurasi 86,75% terbukti mampu menangkap pola non-linear dan hubungan kompleks antar variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku churn tidak dapat dijelaskan secara sederhana, sehingga diperlukan model yang lebih adaptif dan robust. Selanjutnya, jika kita melihat dari faktor demografis, khususnya usia, ditemukan bahwa nasabah pada rentang usia 40 hingga 50 tahun merupakan fase paling kritis atau dapat dikategorikan sebagai red flag. Pada tahap usia ini, nasabah cenderung memiliki kebutuhan dan ekspektasi layanan yang lebih tinggi, sehingga risiko churn meningkat apabila layanan tidak sesuai harapan. Tidak hanya dari sisi individu, analisis juga dilakukan berdasarkan wilayah geografis. Menariknya, wilayah Jerman menunjukkan tingkat risiko churn hingga 2 kali lipat dibandingkan wilayah lainnya. Temuan ini mengindikasikan adanya persaingan pasar yang lebih ketat serta kemungkinan perbedaan karakteristik dan preferensi nasabah di wilayah tersebut. Selain itu, dari sisi future engineering, penambahan fitur balance per salary memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap performa model. Fitur ini membantu model dalam memahami komitmen finansial nasabah secara lebih proporsional, sehingga prediksi churn dapat dilakukan dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemilihan model yang tepat, pemahaman karakteristik nasabah, serta rekayasa fitur yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas prediksi. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, serta penyusunan strategi retensi nasabah ke depannya. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya.